Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Semangat? Alhamdulillah. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ita ya, untuk pembelajaran hari ini pada tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan pada subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pada muatan IPA dan SPDP. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa dan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, jika di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa, masih ingat? Iya, kita membahas tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Untuk hari ini kita membahas tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup itu memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Tempat tinggal makhluk hidup itu disebut dengan habitat. Misalnya hutan. Nah, hutan itu harus kita jaga agar hewan dan tumbuhan yang tinggal di dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Karena banyak hewan dan tumbuhan yang hampir punah, sehingga diperlukan adanya langkah-langkah untuk melestarikannya. Coba anak-anak bisa menyebutkan hewan-hewan apa saja yang hampir punah? Iya, misalnya ada berjula 1, ya apalagi? Burung cendrawasih. Nah, kemudian kalau tumbuhan, misalnya yang hampir punah adalah bunga Rafflesia. Kemudian apa lagi? Kayu cendana. Oleh sebab itu, karena keberadaan hewan dan tumbuhan itu sangat penting dan harus kita lestarikan. Tujuannya adalah yang pertama, agar hewan dan tumbuhan itu tidak punah. Karena tadi di awal kita menyebutkan, dari hewan dan tumbuhan itu ada beberapa hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Jadi keberadaan hewan dan tumbuhan itu harus kita lestarikan. Yang kedua, karena hewan dan tumbuhan itu dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan juga konsumen. Yang keempat, karena hewan dan tumbuhan itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Hewan dan tumbuhan akan sangat berarti bagi kehidupan manusia jika digunakan dengan cara yang bijak dan juga benar. Karena dari hewan itu dapat dimanfaatkan. Contohnya, pemanfaatan hewan, misalnya dari dagingnya, dari bulunya, ya, dari apa lagi? Kulitnya, gadingnya kalau gajah, dan juga dari tenaganya. Sedangkan pemanfaatan terhadap tumbuhan bisa dimanfaatkan pada bagian buahnya. Kemudian apa lagi? Bunganya, daunnya, batangnya, ya. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang tidak baik, ya. Yang pertama, melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau atau juga dengan bom. Yang kedua, penggundulan hutan sehingga ekosistem hutan menjadi rusak atau menjadi terganggu. Dan yang ketiga, pembangunan penginapan di daerah pegunungan, yang mana bisa mengurangi populasi hewan dan tumbuhan di pegunungan. Nah, dari pemanfaatan hewan dan tumbuhan tadi, ya, kita bisa melakukan beberapa upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa melestarikan hewan. Yang pertama, yaitu memahami pentingnya pelestarian hewan. Untuk dapat melestarikan hewan, kita harus tahu bagaimana cara merawat hewan itu dengan baik, ya. Tidak hanya cara merawatnya, ketika memelihara hewan kita juga harus memperhatikan jumlah populasinya, ya. Yang kedua,
Membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Tadi kita sudah bisa menyebutkan hewan-hewan langka itu contohnya apa saja, ya. Pembuatan penangkaran hewan bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Nah, setelah cukup umur, mereka dilepas ke dalam alam bebas agar bisa hidup secara alamiah. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan juga in situ. Ex situ artinya adalah di luar habitat aslinya. Misalnya di kebun binatang, ya, kemudian ke taman safari. Kalau in situ artinya adalah di dalam habitat aslinya, misalnya cagar alam dan juga suaka, marga satwa, hutan lindung, taman nasional, itu adalah contoh dari in situ. Yang ketiga adalah tidak melakukan perburuan liar, ya, karena pemerintah telah mengeluarkan undang-undang, ya, nomor 5 tahun 1990, yang mana setiap orang itu dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Berikutnya upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan tumbuhan. Apa saja? Upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya mengembangbiakkan tumbuhan secara vegetatif alami atau vegetatif buatan. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian melakukan tebang pilih, ya, artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Melakukan penghijauan, menanami kembali hutan yang gundul atau pohon yang sudah ditebang. Pelestarian tumbuhan secara in situ dan juga ex situ untuk tumbuhan, ya. Contoh pelestarian dari in situ adalah hutan lindung, kalau ex situ adalah kebun raya. Dan yang terakhir adalah mengembangbiakkan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan yang baru. Berikutnya anak-anak, pada muatan SBDP yaitu tentang teknik pewarnaan patung. Sebelumnya kita bahas tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat patung. Untuk hari ini kita bahas tentang teknik pewarnaan patung. Jadi setelah membuat patung dengan berbagai macam bahan yang digunakan tadi, ya, lebih menarik jika patung itu diberikan warna. Nah, warna yang digunakan juga harus sesuai dengan keinginan. Nah, teknik pewarnaan patung ada dua. Yang pertama adalah teknik akuarel dan yang kedua adalah teknik plakat. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warnanya hampir transparan. Warna yang tipis didapatkan dengan menambah lebih banyak air. Sedangkan teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Nah, cat yang dipakai biasanya adalah cat poster dan cat akrilik. Bedanya apa? Cat poster adalah cat yang sifatnya menutup secara merata. Tekstur warna yang dihasilkan agak mengkilap karena ada minyak sebagai bahan dasarnya, ya. Cat poster biasanya hanya memiliki warna dasar, misalnya ada warna merah, biru, kuning, serta tambahan warna putih dan juga hitam. Sedangkan cat akrilik adalah cat yang terbuat dari plastik dan mengeras saat kering karena sifatnya yang mudah kering,
mengaplikasikan cat akrilik juga harus cepat, karena setelah kering cat akrilik akan susah untuk dihapus. Dari patung yang sudah kita buat tadi, ya, perlu adanya pameran, ya. Jadi membuat pameran karya seni patung. Pameran itu apa? Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan ataupun kelompok, yang mana tujuannya adalah untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Karena dengan adanya pameran, kita juga dapat menghargai hasil karya orang lain, ya. Pameran dapat dilakukan di kelas atau di sekolah. Biasanya karya yang dipamerkan adalah hasil dari karya siswa. Manfaatnya apa ketika kita mengadakan pameran di sekolah? Yang pertama adalah untuk menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Yang kedua, penyampaian ide, saran, atau kritik yang objektif. Terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Melatih siswa untuk bertanggung jawab dan juga bekerja sama. Dan yang terakhir, sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Agar pameran itu bisa berjalan dengan lancar, ya, ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan sebelum mengadakan pameran, ya. Yang pertama, kita harus menyiapkan ruangnya terlebih dahulu. Jadi menyiapkan ruang pameran. Ruang pameran itu dibersihkan dan ditata yang rapi, ya. Penataannya misalnya dengan mengatur meja dan kursi, ya, sehingga dapat memberi kenyamanan untuk para pengunjung. Perlu juga dibuat denah pameran. Gunanya adalah untuk menuntun pengunjung pameran. Biasanya denah itu diletakkan di bagian depan pintu masuk pameran. Selain itu, perlu dibuat dekorasi ruangan agar terlihat lebih menarik. Dan yang kedua, menyusun hasil karya patung. Jadi hasil karya patung tadi disusun di meja agar terlihat rapi, dan kemudian mengelompokkan hasil karya patung itu, misalnya berdasarkan bahan yang digunakan dan juga pewarnaannya. Hasil karya itu diberikan keterangan dari nama pembuat dan juga kelasnya. Hasil karya patung yang sudah dibuat tadi dapat dipamerkan di dalam sebuah kelas atau misalnya di aula sekolah. Cukup anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Untuk latihannya, ya, tolong anak-anak menjawab dari 4 pertanyaan yang Ustazah sajikan di layar. Terima kasih anak-anak, selamat belajar, selalu semangat, sehat, ya, jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.